Baik, perkenalkan nama saya Fredo Mortino dengan NIM Tertera pada PPT. Kelompok kami mengaudit sistem rekap hasil pemilihan Gereja Kristus Raja di Ungaran dengan menggunakan COVID 2019. Lalu saya akan menjelaskan 4 aspek. Yang pertama yaitu latar belakang atau alasan. Lalu yang kedua, cara melakukan audit atau evaluasi. Yang ketiga, asesmen atau penilaian. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Lalu kita masuk ke latar belakang. Kenapa bisa melakukan audit sistem ini? Yaitu yang pertama, Gereja Kristus Raja Ungaran memiliki banyak umat yang berasal dari berbagai daerah. Jadi pembagian daerah umat itu dibagi menjadi 8 wilayah, yang masing-masing wilayah itu mempunyai beberapa lingkungan di dalamnya. Nah, lalu banyak sekali seperti itu, jadi dilakukan sistem pemilihan online. Sistem pemilihan online ini bukan dilakukan karena adanya pandemi, tetapi sebelum pandemi sistem ini sudah dibuat seperti itu. Nah, lalu mengapa alasannya? Alasannya itu pemilihan DPH, ketua lingkungan, ketua wilayah saat ini sudah menggunakan sistem berbasis website, diakses secara online dengan nama sistemnya Sistem Rekap Hasil Pastoral atau SRHP. Nah, sistem yang digunakan pada gereja ini belum pernah dilakukan audit oleh siapapun. Maka kami melakukan audit dengan COVID 2019 dengan tujuan agar memastikan bahwa sistem ini memenuhi syarat pemilihan yang baik dan benar. Nah, yang pertama kita akan masuk ke visi dan misi dari Gereja Kristus Ungaran. Visinya sendiri yaitu menjadikan persekutuan umat yang dinamis dan seimbang dalam iman, harapan, dan kasih. Yang terdapat 4 misi. Yang pertama yaitu meningkatkan kehidupan di lingkungan-lingkungan dan kelompok-kelompok kategorial dalam membangun komunitas basis. Dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan penghayatan iman melalui penyegaran iman dan berkesinambungan. Yang ketiga, meningkatkan semangat keterbukaan akan pembaruan dalam mewujud nyatakan habitus baru atau kebiasaan. Nah, yang terakhir itu meningkatkan keseimbangan antara doa, kasih, dan karya dalam hidup, bergereja, dan bermasyarakat. Nah, di sini dalam pemilihan domain kita menggunakan toolkit dengan menggunakan 4 desain faktor. Yang pertama yaitu enterprise strategi atau desain faktor 1. Nah, di desain faktor 1 ini strategi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, dalam hal ini gereja berfokus pada layanan gitu. Untuk desain faktor 2 yaitu enterprise goal. Enterprise goal ini mendukung untuk enterprise strategi tadi gitu. Yang enterprise strateginya dari gereja ini yaitu layanan gitu, mengedepankan layanan kepada umatnya. Nah, mendukung enterprise strategi karena enterprise strategi itu diwujudkan dengan pencapaian enterprise goal. Yang ketiga, risk profile, desain faktor 3. Di sini mengidentifikasi jenis risiko terkait IT yang saat ini di perusahaan dan menunjukkan area risiko mana yang melebihi batasan risiko. Dan yang terakhir, related issue atau desain faktor 4. Analisis terkait isu, terkait informasi, dan teknologi mana yang dihadapi oleh setiap risiko tersebut. Nah, setelah dilakukan pengisian desain faktor sesuai dengan visi misi yang ada, didapatkan hasil seperti pada PPT, seperti pada layar. Nah, di sini kita dapat mengambil domain yang memiliki nilai objektivitas importance di atas 60 gitu. Jadi yang di atas 60 akan dipilih.
Jadi itu merasa penting gitu di atas 60. Di atas 60 kita bisa dapatkan APO09, APO12, APO13, lalu DSS02, dan yang terakhir DSS04. Jadi terdapat 5 domain. Nah, lalu domain tersebut bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama itu APO69 itu manajemen persetujuan layanan, APO12 manajemen risiko, APO13 manajemen keamanan, lalu DSS02 manajemen layanan dan kejadian, dan yang terakhir DSS04 manajemen keberlanjutan. Nah, setelah didapatkan domain 5 tadi, kita melakukan kuesioner gitu kepada sistem yang terkait gitu. Nah, di sini gereja hanya menghendaki hingga level 2, yaitu level 2 yang penjelasannya aktivitas sudah dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan dan sudah ada SOP gitu. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, hanya menghendaki level 2, level kapabilitas 2, sehingga dilakukan kuesioner dari 5 domain yang tadi sudah terpilih tersebut untuk mendapatkan penilaian. Berikut kita akan melihat hasil penilaian. Nah, dari APO09 itu yang level kapabilitasnya 2 gitu, ada di 01, 02, dan 03. Lainnya itu tidak ada yang level 2 gitu, sehingga kita hanya melakukan penilaian 3 ini saja. Didapatkan APO09.01 itu hasilnya 45% atau partially. Lalu APO09.02 itu hasilnya 10% atau not exist. Lalu APO09.03 hasilnya 45% partially. Lalu untuk APO012 didapatkan dua yang akan dilakukan penilaian. Nah, yang pertama itu dia fully 100%, dan yang ketiga yaitu largely dengan hasil 60%. Dan yang selanjutnya itu APO013, hanya satu yang akan dinilai dan mencapai 10%, jadi not active. Dan yang selanjutnya itu DSS02. Di sini DSS02 terdapat 1 2 3 4 5 6. Terdapat 6 yang akan dilakukan assessment. Nah, di sini 6 yang dinilai ini sudah memenuhi syarat gitu. Sudah perfect, sudah 100% gitu, sudah memenuhi, sehingga bisa kita simpulkan pada DSS02 ini sudah terpenuhi gitu. Nah, yang selanjutnya itu DSS04. DSS04 terdapat 6 juga yang dinilai. 01 menghasilkan 100%, 2 100%, 3 100%, 4 largely, 5 6 largely, dan 7 fully. Nah, kita dapatkan dari penilaian yang tadi, dari kuesioner gitu, kita dapatkan bahwa APO09 itu terdapat di level 1, APO13 terdapat di level 1, APO12 terdapat di level 2, DSS02 dan DSS04 terdapat di level 2. Nah, dari hasil di atas itu kita bisa simpulkan bahwa adanya gap gitu antara target level kapabilitas yang tadi sebelumnya dikehendaki oleh gereja hanya dengan level 2, didapatkan hasil seperti ini. Jadi APO09 dan APO13 itu belum memenuhi syarat. Nah, sehingga muncullah rekomendasi. Rekomendasinya ada 2.
Yang pertama dari APO 09 yaitu Gereja Kristus Raja dapat memperkirakan permintaan umat di masa depan dan mengonfirmasi kapasitas layanan IT yang ada agar dapat terus meningkatkan layanan menggunakan IT sehingga dapat mempercepat informasi kepada umat. Dan yang kedua yaitu APO 13. Terdapat 4 rekomendasi. Yang pertama, menyejajarkan ISMS dengan pendekatan perusahaan secara keseluruhan untuk manajemen keamanan. Yang kedua, mendapatkan otorisasi manajemen untuk menerapkan dan mengoperasikan atau mengubah ISMS. Dan yang ketiga, menyiapkan dan memelihara pernyataan penerapan yang menggambarkan ruang lingkup ISMS. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan pendekatan ISMS. Berikut yang bisa saya sampaikan, bila ada salah mohon maaf. Terima kasih.